Baik, selamat bertemu. Salam sukses buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang berhubungan dengan memori. Sesungguhnya memori itu dipakai di mikroprosesor, mikrocontroller maupun komputer. Memori adalah perangkat yang paling penting dalam programmer, dalam teknik komputer dan teknik elektronika digital. Memori adalah merupakan lokasi penyimpanan baik berupa sementara maupun lokasi penyimpanan yang bersifat permanen. Segala sesuatu disimpan di dalam memori, dan baik selama kerja maupun yang bersifat non-volatile, semuanya disimpan di dalam memori. Berikut ini kita lihat ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan atau menjelaskan prinsip atau logika memori, di mana ada lokasi dan di dalam lokasi tersebut ada data atau isi memori. Saya ambil contoh misalnya lokasi A1 berisi 12. Ini berupa data atau diibaratkan data. Atau A2 berisi 44, B1 maksud saya B0 22, B2 55 dan seterusnya. Jadi sama dengan sebuah almari yang memiliki rak, di mana di dalam raknya tersimpan sesuatu. Itulah ilustrasi memori. Nah, memori ini dilihat dari bahan dasar pembuatannya, ada dua macam, yaitu yang dibuat dari bahan silikon dan yang kedua dibuat dari bahan magnetik. Pada kesempatan ini kita akan membahas lebih banyak yang berhubungan dengan bahan silikon. Kemudian dilihat dari sifat data, memori itu dibagi menjadi 3 paling tidak. RAM atau Random Access Memory, yang bisa dibaca dan ditulis isinya, namun sifatnya volatile atau sifatnya sementara, di mana ketika listrik diputuskan, isinya pun akan dikosongkan kembali atau akan kosong kembali. Yang kedua, ROM, Random Access Memory, atau Read Only Memory maksud saya. ROM, Read Only Memory, sifatnya non-volatile atau sifatnya permanen, tidak bergantung pada sumber daya listrik. Ketika listrik mati, dia tetap terisi karena sudah diisi sejak dibuat peralatan tersebut. Kemudian yang ketiga yang kita kenal dengan namanya EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory. Jadi ada Random Access Memory, Read Only Memory, kemudian Erasable Read Only Memory. Itu memori-memori yang kita sudah kenal. Selanjutnya kita akan membahas tentang RAM. Random Access Memory ini, ya, kita ambil sebuah contoh di mana memori ini terdiri dari bersel-sel. Satu sel memori hanya bisa mengisi data satu saja, 0 atau 1.
Saya ambil contoh misalkan D flip-flop ini. Kalau presetnya mengisi atau presetnya dihidupkan, maka key-nya akan terisi 1 atau key-nya akan keluar 1 atau output key-nya keluar 1, sedangkan key komplementnya adalah 0. Tergantung data yang kita butuh. Kita butuh 1 atau 0. Kalau kita butuh 1, berarti ini akan disimpan terus tanpa melihat perubahan di sini apabila presetnya sudah diset menjadi hidup atau menghidupkan dengan logika 0. Sebagaimana kita sudah pelajari tentang flip-flop, itu kita sudah kenal bahwa ini bisa bersifat sebagai memori dan seterusnya. Lalu berikutnya kita lihat gambar yang kedua, RAM 4 bit dari D flip-flop. Jadi ada 4 D flip-flop. Kemudian ada 2 inputnya. Kemudian input ini dimasukkan melalui decoder. Decoder juga kita sudah mempelajari, jadi kita sudah tahu sifatnya. Kemudian data inputnya ada input, data input dan data output. Jadi ketika input A ini berisi apa, dia akan diteruskan ke outputnya lalu menghidupkan flip-flop ini. Nah, deretan flip-flop ini dia bisa menyimpan 4 bit data di dalamnya, yaitu yang disebut dengan satu kata biner 4 bit atau sama dengan setengah byte. Ini RAM yang kita bisa buat dari flip-flop. Selanjutnya ada juga memori yang kita rakit dari 74138. Ini decoder ini, atau dia juga disebut multiplexer juga bisa. Kemudian 74 atau 47139 juga decoder. Kalau yang 138 itu ada 3 inputnya, kemudian 139 ada 2 inputnya, lalu dibentuklah sel-sel seperti ini. Masing-masing sel hanya bisa berisi 1 bit. Jadi kalau 1 bit itu baru 1 sel. Nah, kalau 1 byte berarti kita butuh 8 sel, karena 1 byte itu bahasa mesinnya 2 karakter dan 8 bit. Bit itu artinya binary digit atau angka biner. Nah, dari gambaran ini kita bisa melihat atau kita bisa teruskan dengan menjelaskan ketika memorinya seperti ini, hanya 1, 2, 3, 4, dan 5 saja, yaitu dari A0 sampai dengan A4, dia hanya bisa menyimpan data sebanyak 8 kali 4 sel, ya. Nah, kalau memori ini memiliki jalur alamat, misalkan seperti ini, berapa besar kapasitasnya kita bisa hitung. Misalkan seperti ini, A0 ini sama dengan 1 lokasi, kemudian A1 isinya 2, A2 isinya 4, yaitu 4 byte di dalam. Kalau datanya ada 8, berarti masing-masing satu sel atau satu alamat ini berisi 1 byte. Kalau datanya ada 8, jadi 1 byte, 2 byte, 4 byte, 8 byte, 16 byte, 32 byte, 64 byte. Ini dari mana? Dari pangkat 2-nya. Jadi misalkan ini 2 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat 1 adalah 2, 2 pangkat 4
2 pangkat 2 adalah 4, 2 pangkat 3 adalah 8, dan seterusnya. Sehingga sampai pada A9 itu menjadi 512 byte. 512 byte ditambah dengan satu lokasi 00 karena harus ada 00-nya, sehingga sampai A9 itu sudah berisi 1 kilo, yaitu jumlahnya sebanyak 1024 lokasi. Jadi alamat 00-nya dihitung 1, sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lokasi ini sudah berisi, ditambah dengan 1 alamat 00-nya, berisi 1024 byte atau 1024 lokasi, karena berisi satu byte. Inilah yang menyebabkan dalam memori itu kita kenal 1 kilo bukan 1000 saja, tapi 1024 byte. Jadi 1 kilobyte sama dengan 1024 byte. Dan seterusnya kalau diteruskan menjadi 2 kilo ditambah 1 berarti 2 kilo. Kemudian ini menjadi, kalau masih belum ditambah 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo, 8 kilo, 16 kilo, 32 kilo, dari 64 kilo ditambah 1. Inilah kapasitas memori. Jadi 1 byte itu 8 bit, 1 kilobyte adalah 1024 byte. Sehingga kalau memori yang kita biasa kenal, mulai dari megabyte dan seterusnya adalah urutannya seperti ini. Kita lihat. Jadi untuk pangkat 0, satu pangkat 0 atau satuan byte itu hanya 8 bit. Kemudian ini 10 ya. 10 pangkat 1, 10 pangkat 2 atau 100, 10 pangkat 3 itu disebut kilo, tapi 1 kilobyte adalah 1024 byte. Kemudian mega itu 10 pangkat 6, giga 10 pangkat 9, kemudian tera 10 pangkat 12, yang kita kenal sampai sekarang. Kalau memori-memori hard disk dan sebagainya itu kita kenal sampai 1 tera dan seterusnya. Kemudian di atasnya tera ada peta, ada eksa, seta, iota. Jadi iota itu 10 pangkat 24. Inilah memori yang dapat kita perkenalkan dalam teori. Kemudian dalam praktek kita memiliki RAM 6116. Kalau kita rangkai untuk praktek seperti ini, kita dapat mempraktekannya dengan memilih alamat, ya. Kemudian memilih data atau menentukan alamat, menentukan data yang akan diisi. Kemudian kita operasikan dengan menggunakan control bus, ini namanya control bus. Kemudian address bus dan data bus. Kita menggunakan switch, diswitchkan menjadi 1 untuk 5 volt, buka adalah 0 volt, dan seterusnya. Nah, syarat-syaratnya ada sebagai berikut. Jadi kalau misalkan kita merangkainya seperti ini untuk kita praktekkan, ada keterangan-keterangan yang perlu kita tahu, yang proses operasi dasar dalam memori ini. Ketika operasi penulisan, yang pertama tadi kita tentukan data yang akan kita isi, datanya berapa. Berarti data dari switch ini akan kita taruh 0 kalau tidak terhubung, 1 kalau terhubung, misalnya terhubung ke sini, 0, 1. Jadi misalkan 0, 1, 0, 1 berarti 6. Datanya 6 heksadesimalnya misalnya. Kemudian pada alamat berapa? Pada alamat 00 berarti terbuka semua. Lalu kalau operasi menulis, kita tinggal
kita tinggal misalnya sudah tentukan alamat 00 misalnya, kita mau menulis misalnya switch WE atau writable. WE ini singkatan dari writable, dengan active low harusnya ada tanda panahnya di atas. Kemudian dibuka, itu artinya operasi menulis. Ya. Ini kita buka berarti operasi menulis. Kemudian yang kedua, output enable switch-nya kita tutup, berarti kita tutup ini. Kita tutup kalau untuk menulis. Kemudian chip select-nya ini ditutup, kemudian dibuka lagi, berarti dia akan mengisi data. Jadi kuncinya ada di sini. Jadi untuk operasi menulis kita buka WE-nya, kemudian kita tutup OE-nya, dan kita tutup dan buka. Untuk chip select-nya berarti kita menulis data, berapa data yang kita sudah tentukan pada saklar sini tadi, saklar D, akan terisi ke dalam memori alamat yang kita sudah tentukan. Misalnya alamatnya 00, berarti terbuka semua. Data 6 tadi akan terisi di dalam 00 misalnya. Itu kalau operasi menulis. Kemudian diulangi terus sampai penuh. Jadi misalkan ini sampai 11, ya. Jadi saklar D-nya sampai 11, berarti penuh selnya, memorinya penuh. Kalau sudah terisi 11 semua, mulai dari 100, 00, 001, 0010 dan seterusnya. Kalau sudah penuh, dengan cara mengulang langkah 2, ya. Langkah 2, langkah 1 sampai dengan langkah 6. Kita mengulangi ini. Ya, kita ulangi sampai selesai, sampai mengisi. Itu apa yang kita buat waktu praktek. Kemudian bagaimana kalau caranya membaca? Kalau kita ingin membaca data yang kita sudah isi, yang pertama posisi saklar switch-nya pada posisi terbuka semua. Jadi data yang di atas tadi posisi terbuka semua. Kemudian tentukan alamat penyimpanannya, angkanya alamatnya berapa, 00 atau 001 dan seterusnya. Kemudian kita tutup writable-nya, kita tutup saklarnya. Kemudian outputable-nya dibuka, ya, untuk operasi membaca kita buka, lalu chip select-nya kita tutup dan buka lagi. Nah, maka akan kita baca output yang ada di dalam D, atau output pada D, pada lampu ini akan kita baca di sini. Jadi kalau 1 berarti dia menyala, kalau 0 dia padam dan seterusnya. Itulah operasi baca di dalam memori atau dalam RAM. Karena RAM itu bisa dibaca dan bisa ditulis, namun bergantung pada sumber daya. Ketika sumber daya putus, berarti kita harus mengisi ulang lagi isinya dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang RAM. Nanti kita akan lanjut periode keduanya dengan ROM, karena kalau saya teruskan berarti videonya akan panjang dan akan menyulitkan kita dalam membaca.